Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis penyiar radio yang bernama Juwita. Tapi saat siaran, dia dikenal sebagai Mawar. Mawar merindu. Ayo anak pintar. Alasannya melakukan pekerjaan ini karena di pekerjaan ini gak dibutuhin wajah cantik dan badan kurus. Juwita memang selalu ada di belakang layar. Suaranya lah yang membuat orang bahagia. Namun penyiar radio bukan satu-satunya pekerjaannya. Juwita juga bekerja sebagai pengisi suara atau dikenal sebagai ghost singer. Di luar berat badannya yang menjadi perhatian, dia memiliki bakat menyanyi dan suaranya sangat indah. Ya, walaupun terkadang ada saja hal-hal tak terduga yang terjadi. Setelah sukses memainkan perannya, ia diberi selamat oleh Andre, seorang pria yang banyak menarik perhatian wanita karena ketampanannya. Bukan hanya ucapan selamat, Andre juga terlihat khawatir atas apa yang terjadi di belakang panggung. Thank you. Juwita memiliki seorang sahabat yang bernama Yara. Kali itu Juwita terlihat sangat bahagia karena merasa kalau Andre menyukainya. Yara sempat mengingatkan agar Juwita tidak terlalu pede, mengingat Andre adalah pria yang disukai oleh banyak wanita yang tentunya lebih cantik dan lebih seksi dibanding Juwita. Apalagi Juwita sering dimanfaatkan cowok lain. Seperti dulu saat Juwita masih menjadi mahasiswa. Ada seorang pria yang ia taksir dan ia merasa kalau pria itu juga menyukainya. Lantas Juwita dengan sukarela membantu mengerjakan tugas pria itu. Tapi ternyata pria itu sudah memiliki pacar dan terbukti Juwita hanya ia manfaatkan. Beberapa kali ia sempat putus asa karena tak bisa menerima kondisinya. Akibat berat badannya, ia sering dipandang sebelah mata. Di perjalanan pulang, Juwita mengajak sahabatnya untuk mampir ke tempat pembuatan tato. Dia memilih tato yang bernama Hakuna Matata, yang artinya semua akan baik-baik saja. Orang Afrika mempercayai itu bisa mengabulkan harapan seseorang. Mereka pun membuat tato itu di tubuh mereka berdua, yang sekaligus menjadi simbol persahabatan mereka. Seperti biasa, Juwita melakukan pekerjaannya, yaitu rekaman single terbaru untuk dinyanyikan Eva yang kita lihat di awal tadi. Kali itu Andre sengaja mengantar Juwita karena merasa Juwita sudah bekerja sangat keras beberapa minggu terakhir. Bukan hanya itu, Andre juga mengajak Juwita untuk hadir di pesta ulang tahunnya esok hari. Dengan perlakuan dan perhatian Andre, Juwita pun turun dari mobil dengan perasaan berbunga-bunga. Sementara Andre mendapati buku Juwita tertinggal di mobilnya yang di dalamnya banyak berisi tulisan-tulisan motivasi, juga simbol yang sama seperti tato di tubuhnya. Sudah hampir setahun ayah Juwita dirawat di sini, di mana jiwanya terganggu sejak mama Juwita meninggal dan ingatannya juga semakin melemah. Tiap kali Juwita ngobrol dengannya, ia merasa sedang ngobrol dengan istrinya. Padahal Juwita sering mengingatkan kalau teman ngobrolnya adalah putrinya dan istrinya sudah tak lagi bersama mereka. Tapi mungkin kepergian istrinya begitu berbekas sehingga ia merasa selalu merindukannya. Juwita sekarang jarang sekali nengokin papa ya. Keesokan harinya, Juwita mendapat kiriman paket dari Andre yang ternyata isi paket itu adalah gaun. Dan Andre meminta agar Juwita mengenakan gaun itu di pesta ulang tahunnya. Hingga di malam harinya, Juwita dan Yara pun datang ke pesta. Saat Andre melihatnya, dia langsung meminta Juwita untuk duduk di sebelahnya. Maaf ya nggak sengaja keinget ya. Yara yang sudah lama mengenal sahabatnya sebenarnya sangat khawatir jika mereka akan mengejek dan merendahkannya. Apalagi saat Juwita membuka sweaternya sehingga memperlihatkan seluruh lekuk tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Eva datang dengan mengenakan gaun yang sama persis seperti gaun yang dipakai Juwita dan ia langsung duduk di sebelah Andre. Dari sana Juwita pun sadar diri dan lantas memilih pergi. Tapi ternyata bukan Andre yang memberikan gaun itu, di mana Eva sengaja mengenakan gaun yang sama untuk menjatuhkan Jui. Tapi tanpa suaranya, tentu Eva tidak akan bisa terkenal sekarang. Andre pun mengingatkannya, harusnya ia bersyukur karena Juwita sudah banyak menolongnya. Kalau saja badan dan wajah Juwita secantik Eva, pastilah ia yang akan terkenal. Saat yang sama, Juwita sedang menangis mendengar pujian Andre tersebut. Tapi dari sana Juwita merasa bahwa mungkin dia nggak ditakdirkan bahagia di dunia ini.
Juwita pun depresi lagi dan mulai menyakiti dirinya sendiri. Untungnya salah satu pendengar setianya, atau bisa dibilang fan yang bernama Dr. Erik, tiba-tiba menghubunginya, yang akhirnya membuat Juwita membatalkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Jui datang ke dokter bedah plastik yang katanya bisa merubah bentuk apapun yang ingin dirubah. Dokter itu juga bersedia memberikan diskon besar-besaran dengan syarat pengikut di Instagram Juwita harus banyak. Lalu Jui memposting before after setelah operasi plastik. Namun itulah masalahnya, Juwita bahkan gak punya sosmed dan dia gak punya cukup uang untuk membayar biaya operasi plastik tanpa diskon. Namun tanpa ia sadar, orang yang di depannya adalah penyiar favoritnya yang memiliki suara seksi dan yang tadi malam dihubunginya. Dan ternyata mereka sering main dokter-dokteran. Ayo anak pintai, piyoyotin siya. Juwita juga sudah menyiapkan rekaman suara mereka saat main dokter-dokteran dan mengancam akan menyerahkan rekaman itu pada istri dokter Erik. Awalnya Erik sangat kaget melihat penampilan Mawar yang tak sebagus suaranya. Juwita pun menjelaskan kalau ia ingin membuat perubahan dalam hidupnya karena dia sudah tak tahan dengan hinaan orang lain. Dan ia percaya kalau dokter Erik adalah satu-satunya yang bisa mewujudkan hal tersebut. Akhirnya dokter Erik pun setuju atau terpaksa setuju untuk mengoperasinya. Sebelum operasi, Juwita sempat mengunjungi ayahnya untuk meminta izin bahwa dalam beberapa minggu ke depan ia tak bisa mengunjunginya, mengingat operasi yang dijalaninya membutuhkan waktu yang cukup lama. Singkat waktu, operasi Juwita pun dilakukan. Operasi yang katanya akan merubah hidup Juwita. Di tengah operasi tersebut, terdengar berita kalau Eva Primadona, artis yang sedang naik daun, diberitakan akan vakum sementara dari dunia tarik suara. Hingga kini, belum diketahui apa alasan Eva memilih vakum. Belakangan diketahui, alasannya karena Juwita tak bisa bernyanyi di belakang panggung untuknya. Jadi tanpa adanya Juwita, maka Eva juga tidak ada. Di hari ke-120, operasi Juwita telah selesai. Tapi sepertinya dokter Erik membuat kesalahan yang membuat wajah Juwita tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Singkat waktu, di hari ke-200, operasi plastik Juwita benar-benar sukses. Operasi yang sangat merubah penampilan Juwita. Sekarang Juwita yang baru merasa bahwa dirinya telah terlahir kembali. Sementara Eva sekarang harus beralih profesi sejak Juwita menghilang tanpa kabar yang jelas. Kebetulan Juwita juga ada di sana menyaksikan Eva yang sekarang menjadi brand ambasador panci. Tapi perhatiannya tertuju pada pria yang selalu ia kagumi. Ia bahkan mengikutinya sampai ke showroom mobil bekas. Juwita sekarang merasakan bagaimana indahnya jadi orang cantik yang gampang menarik simpati dan perhatian orang lain. Dia sempat membeli satu mobil bekas yang bisa dibilang cukup tua. Di perjalanan, tanpa sengaja Juwita sempat menabrak taksi di depannya. Awalnya supir taksi itu memaki-makinya, tapi saat melihatnya, tiba-tiba ia berkata bahwa dialah yang salah. Polisi yang mulai datang juga dengan mudah memaklumi kecelakaan tersebut. Tentunya semua berkat paras Juwita yang sangat cantik. Namun Jui terpaksa dibawa ke kantor polisi karena foto di SIM-nya berbeda dengan wajah aslinya. Untuk membuktikan kalau itu memang SIM-nya, Juwita memanggil sahabatnya. Tapi setelah sekian bulan tak bertemu, Yara tentu tak mengenal Juwita yang sekarang. Namun Juwita masih memiliki tato yang sama yang merupakan simbol persahabatan mereka. Anjir. Wih. Yara menjadi orang pertama yang melihat perubahan di Juwita. Dan tentu ia tidak menyangka Juwita sudah benar-benar berubah. Tapi Yara masih mempertanyakan alasan Juwita menghilang tanpa kabar. Juwita juga tak memberitahu seorang pun kecuali ayahnya sebelum operasi plastik tersebut yang membuat Eva kehilangan profesinya. Begitupun Andri yang kebingungan mencari penyanyi pengganti. Namun Juwita ingin kembali lagi ke sana dengan wajah baru dan identitas baru. Sejak Juwita pergi, sekarang Yara sudah punya pacar baru dan Yara mengenalkan sahabatnya yang kali itu sudah berubah nama menjadi Angel. Rizky. Tapi sepertinya pacar Yara hanya memanfaatkannya untuk membeli produk pelangsing miliknya. Juwita juga sempat bertanya,
untuk apa Yara membeli produk pelangsing itu, padahal menurutnya tubuh Yara sudah bagus. Namun Yara berkata hal itu dilakukannya karena Rizky berkata kalau Yara terlihat gendut saat di kamera. Sedangkan di sisi lain, pihak MD Musik mengadakan audisi untuk memilih penyanyi baru, di mana kali itu Juwita menjadi salah satu pesertanya. Dengan perubahan penampilannya, tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah Juwita, apalagi dia mengubah namanya menjadi Angelica. Benar saja, Angelica diterima dengan mudah. Bagus banget. Good job. By the way, pria yang sering bersama Andre ini bernama Richard. Dia adalah kakak kandung Andre dan perusahaan ini adalah milik ayah mereka. Mereka kemudian menunjukkan video Angel saat bernyanyi. Tujuan mereka menemui ayahnya adalah untuk meminta agar Angel dapat menggantikan Eva bernyanyi di atas panggung. Namun papanya merasa tidak ada yang spesial dari Angel dan ia tetap lebih menyukai Eva. Jadi papanya meminta agar Angel menjadi ghost singer dan Eva yang tetap jadi modelnya. Namun Richard sepertinya tidak menyerah dan berkat dukungan Andre, ia berhasil membujuk papanya untuk menjadikan Angel sebagai penyanyi yang sebenarnya. Hingga Angel pun memulai rekaman album barunya. Sementara Eva yang semakin cemas mulai mencari tahu keberadaan Juwita lewat ayahnya. Tapi sepertinya ia melakukan hal yang sia-sia. Saat recording, Andre sempat menunjukkan video Juwita dulu saat audisi. Dia ingin Angel menyanyi seperti Juwita yang menurutnya penuh dengan penghayatan. Karena sebenarnya Andre tidak suka dengan penyanyi yang cuma peduli dengan penampilannya. Andre juga berkata bahwa Juwita adalah penyanyi favoritnya sekaligus merupakan orang spesial baginya. Mas Andre lebih suka kalau saya nyanyi kaku kayak kulkas 2 pintu gitu. Mendengar perkataannya, sekarang Angel berniat untuk berterus terang pada Andre bahwa dialah Juwita yang selama ini menghilang. Walaupun Yara sempat ragu kalau Andre bisa mengerti situasinya tentang Juwita yang melakukan operasi plastik untuk bisa tampil menarik. Juga tubuh Juwita sekarang hanyalah berkat operasi plastik dan menurutnya nggak semua cowok bisa menerima itu. Tapi perkataan itu membuatnya tersinggung hingga Angel pun mulai mengungkit soal Rizky yang ia tahu cuma memanfaatkan Yara untuk membeli produknya. Contohnya saja seperti sekarang, Yara menggunakan produk Rizky bukan karena keinginannya, tapi karena keinginan Rizky. Juwita juga merasa kalau suatu saat nanti Rizky pasti akan meninggalkannya saat Yara sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi memang sangat sulit menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Di malam harinya, Angel berniat untuk menceritakan semuanya. Tapi sebelumnya, ia bertanya pandangan Andre tentang orang yang melakukan operasi plastik. Andre memang tidak masalah dengan itu, mengingat itu merupakan hak setiap orang. Namun ia berkata lebih suka yang natural, sebagaimana Tuhan menciptakannya. Menurutnya itu jauh lebih sempurna daripada ciptaan manusia yang terbuat dari plastik. Eva yang belum menyerah dengan karirnya mencoba untuk melatih suaranya demi mencapai tujuannya, yaitu kembali ke atas panggung dan menyingkirkan Angel. Lalu Angel pun mengutip perkataan ayahnya yang pernah berkata, "Kamu bisa saja berharap, tapi kamu gak bisa memaksakan harapan kamu selalu sesuai dengan apa yang kamu inginkan." Sebenarnya Eva pernah mendengar perkataan itu langsung dari orang yang bersangkutan. Hari itu adalah live perdana Angel di televisi. Tapi saat itu ia mendapat kabar bahwa Yara sahabatnya masuk rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Angel pun langsung menemuinya. Walaupun Andre sudah berusaha mencegahnya, namun Angel berkata kalau nyawa sahabatnya jauh lebih penting. Belakangan diketahui bahwa Yara mengalami overdosis karena kebanyakan mengkonsumsi obat pelangsing yang banyak mengandung zat berbahaya. Dari situ Angel berniat untuk langsung menemui Rizky. Kebetulan ia melihat Rizky yang sedang teleponan dengan Yara sembari meyakinkannya bahwa produknya aman tanpa zat berbahaya seperti yang dokter katakan. Angel pun langsung menyadarkannya karena selama ini tahu Rizky hanya memanfaatkan sahabatnya hanya karena ia memiliki wajah yang tampan. Apalagi ia pernah berada di posisi yang sama, di mana ia selalu merasa insecure setiap saat dan berusaha menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi Angel meminta agar Rizky menjauhi Yara karena jika dia belum bisa menjadi orang baik, setidaknya jangan menjadi orang jahat. Setelahnya, Angel buru-buru kembali ke pekerjaannya. Untungnya dia belum ketinggalan show.
Andre pun menyemangati dan meyakinkannya agar tidak gugup, mengingat ini adalah penampilan perdananya. Singkat waktu, Yara akhirnya diperbolehkan pulang. Sekarang ia juga sudah sadar tentang Rizky yang hanya memanfaatkannya. Sementara setelah penampilan perdana Angel, namanya kini mulai viral dan fansnya mulai berdatangan. Di tengah perbincangan, Andre dipanggil ke ruangan ayahnya. Angel yang menunggu sendirian mulai bosan, bahkan hingga ia ketiduran. Saat kembali, Andre melihat gambar Angel, lalu ia mencocokkan gambar tersebut dengan buku Juwita yang tertinggal di mobilnya. Dari situ Andre merasa mungkin Angel dan Juwita ada hubungannya. Karena album Angel sukses bahkan masuk di peringkat 10 besar, perusahaannya mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan bintang baru mereka. Eva juga memberi Angel hadiah spesial dengan membawa ayahnya. Tapi entah mengapa, Angel merasa malu mengakui kalau pria yang dihadapannya adalah ayahnya sendiri. Setelah pesta berakhir, Angel menemui Andre untuk menjelaskan siapa pria tadi. Namun belum sempat ia menjelaskan, ternyata Andre sudah tahu kalau Angel adalah Juwita. Andre merasa sangat kecewa karena Juwita telah membodohi semua orang termasuk dirinya. Kepergiannya yang tiba-tiba dan kembalinya dengan penampilan dan nama baru. Namun tanpa ia tahu, Juwita melakukan operasi plastik karena ia pernah mendengar perkataan Andre dengan Eva yang memuji-muji suara Juwita. Namun ia juga kasihan karena badan dan wajahnya tidak cantik sehingga Juwita hanya bisa menjadi ghost singer. Sementara perkataan Andre itulah yang menjadi motivasi buat Juwita untuk merubah hidupnya. Menurutnya dengan mengubah penampilannya, ia bisa membeli mulut orang-orang yang dulu menghinanya. Juga ia bisa lebih mencintai dirinya sendiri sebagai Juwita yang dulu dan Juwita yang sekarang. Karena aku harus mencintai diri aku yang dulu. Singkat waktu, kali itu Juwita yang dikenal sebagai Angel ada show yang disiarkan secara langsung. Di tengah acara, tiba-tiba ayahnya naik ke atas panggung sembari membawa bunga. Angel tiba-tiba berhenti bernyanyi. Jangan ditarik. Lalu ia mulai menceritakan kebenarannya karena ia tak ingin bersembunyi lagi di balik rahasianya selama ini. Angel pun berterus terang bahwa dia bukanlah Angelica, tapi nama aslinya adalah Juwita. Jelas tidak ada yang mengenal Juwita karena sebelumnya dia bukan siapa-siapa, hanya gadis biasa yang punya masalah dengan berat badannya. Seorang gadis yang punya mimpi besar untuk menjadi seorang penyanyi terkenal yang sering membayangkan dirinya berada di atas panggung dan ditonton orang banyak. Tapi semua mimpi itu seakan gak mungkin karena penampilannya yang dianggap jelek, yang akhirnya gadis itu hanya bisa berada di belakang layar dan menyanyi untuk artis lain. Maka dari itu, dia memutuskan untuk melakukan operasi plastik ke seluruh tubuhnya. Padahal keinginannya sangat sederhana, yaitu hanya ingin dicintai. Walaupun Juwita sangat bahagia menjadi Angel, yang mana ini merupakan mimpinya sedari dulu. Tapi di saat yang sama, ia juga kehilangan orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang mencintainya bahkan di saat ia tak bisa mencintai dirinya sendiri. Saat pengakuan itu, Andre memutar rekaman Juwita saat mengikuti audisi. Mendengar pengakuan itu, para penonton terkagum-kagum dengan keberanian Juwita mengungkap kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Kebenaran yang awalnya ia kira akan menjadi malapetaka jika terungkap, namun malah menjadi kekaguman yang luar biasa. Sekarang Juwita juga semakin mencintai dirinya sendiri, juga lebih mencintai orang yang selalu mencintainya tanpa melihat perbedaan antara Juwita dulu yang punya masalah dengan berat badan dengan Juwita sekarang yang selalu berharap orang-orang bisa menerima dan mencintai dirinya apa adanya.